年我斗气全失，完。Bab 841. Long Yi memarahi, dan dengan kilatan cahaya keemasan, dia berubah menjadi 9 naga guntur emas yang mendalam. Tubuh naga sepanjang 100 zang tergeletak di depan semua orang, dan mata emasnya yang besar melirik monster batu dengan dingin. Dorongan, pedal, pedal, pedal. Kuda batu datang berlari kencang, dan monster batu pembawa pedang mengangkat pedang batu tinggi-tinggi, dan menebas ke arah Long Yi dengan momentum yang tak tertahankan. Long Yi sedikit mengernyit, dan menyapu dengan cakarnya sebagai tombak, dan suara renyah terdengar di depan Jiu Xuan Jin Lei Long. Namun, tidak peduli seberapa kuat pertahanan Long Yi, itu tidak bisa menghentikan 4 golem puncak bintang 6. Kedua kuda batu melintasi garis pertahanan Long Yi dan mendarat di pinggiran monster batu ketika Long Yi terguncang kembali. Monster batu pembawa pedang di atas kuda batu membalik pergelangan tangannya, dan ujung pedang berubah menjadi 2 cahaya putih dan menyapu ke arah kerumunan. Seperti yang diharapkan dari seorang golem, bahkan gerakannya sepertinya ditiru. Meskipun lebih dari 80 monster batu dibunuh oleh semua orang dengan kecepatan kilat, masih ada hampir 100. Sekarang 4 golem puncak bintang 6 ditambahkan, semua orang merasakan tekanannya meningkat pesat. Long Yi, yang ingin pulih, ditahan oleh 2 sinar cahaya berwarna darah terus-menerus. Pupil Xiao Zhan sedikit menyusut, dan dia melangkah maju, cakarnya menyebar, baju besi emas untuk melindungi tubuhnya, dan bayangan cakar mengembun dari pertempuran Qi menari-nari, itu membentuk jaring kedap udara dan menghadapi monster batu yang memegang pedang dan kuda batu lapis baja di sebelah kanan dengan sikap yang benar-benar arogan. Monster batu yang memegang pedang dan kuda batu lapis baja di sebelah kanan tampaknya terganggu oleh intersepsi Xiao Zhan. Mata kejam jatuh pada Xiao Zhan, dan pedang raksasa dan kuku berat itu berbalik, bersumpah untuk membunuh pria sombong ini terlebih dahulu. Pada saat ini, angin puyuh tiba-tiba muncul di depan Xiao Zhan, dan tebasan pedang raksasa itu melambat. Setelah serangan badai, King Muer juga dengan cepat menjatuhkan cambuk, dan bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya menembus angin puyuh dan menyerang 2 golem dengan bayangan cakar yang lebat. Pada saat ini, Xiao Yan Tianhuo Jiuqi di sebelah kiri juga terangkat seperti kilat, dan ketika dia memblokir pedang raksasa, semangat juangnya melonjak, dan dia meluncurkan serangan balik yang sengit. Pisau es di tangan Zi Ying di belakang Xiao Yan terbang, berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, dan menghilang ke udara pada saat berikutnya tanpa jejak. Nan Erming tidak menembak golem. Tombak yang mengejutkan di tangannya naik dan turun, menyapu area aman untuk Xiao Yan dan Zi Ying. Kedua belah pihak memasuki pertempuran yang sangat panas. Retakan di lantai batu abu-abu dipenuhi debu dan asap. Dalam waktu singkat kali, kedua belah pihak telah bertarung dalam ratusan pertempuran. Boneka ini sangat rumit, dan sama sekali tidak takut mati. Keterampilan bertarung jiwa tidak ada gunanya bagi mereka. Xiao Yan, saat bertarung dengan sengit, memperhatikan 4 batu di flat batu abu-abu yang tidak bergerak. Keempat batu raksasa itu tampak tidak bergerak, tapi Xiao Yan sangat tajam menyadarinya. Dengan suasana pembantaian yang kuat di sini, warna keempat batu besar itu berangsur-angsur menjadi gelap, dan cahaya redup melintas dari waktu ke waktu. Batu datar abu-abu tidak sesederhana yang kita lihat, meskipun aku masih bisa, aku tidak ingat perasaan deja vu dari mana kamu berasal. Tapi untuk menghindari terlalu banyak mimpi di malam hari, mari kita bunuh dulu. Hati Xiao Yan sangat menakjubkan, dan dia tidak lagi menahan diri, jiwanya meluap, memenuhi langit di atas kepalanya dalam beberapa tarikan napas, perlahan berputar. Dengan kekuatan jiwa yang kental dan terkonsentrasi, kekuatan jiwa yang awalnya tidak terlihat dan tidak berwarna juga diwarnai abu-abu samar di bawah pantulan lantai batu abu-abu. Berbentuk seperti piringan gerindra besar, memancarkan aura menakutkan. Cakram penggilingan jiwa, tekan pencekikan. Xiao Yan patah hati,
dan roda gerindra jatuh. Itu terlihat lambat tetapi sangat cepat, dan langsung menyelimuti semua orang di dalamnya. Ini adalah teknik kontrol baru Xiao Yan berdasarkan pemahamannya tentang Chang Qiong Han, dan tingkat kematiannya telah meningkat banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Aum! Jeritan dan auman datang satu demi satu, tetapi mereka segera mereda. Di depan kekuatan jiwa di panggung tengah panggung Italia. Lebih dari 100 monster batu jatuh seperti jerami yang dipanen oleh mesin di musim gugur. Golem baik-baik saja, karena mereka tidak takut pada kekuatan jiwa sama sekali, tetapi setelah melihat 6 golem sejenak, hanya ada 6 dari mereka di flat batu abu-abu, dan mereka tidak bisa tidak terpana. Saat ini, adalah waktunya. Suhu di sebelah kiri turun tajam, dan serpihan salju tiba-tiba melayang di atas. Ditemani kepingan salju yang berterbangan di langit. Jika beberapa bayangan bilah muncul secara diam-diam, banyak retakan tiba-tiba muncul di tubuh monster batu yang memegang pedang, dan lapisan bunga es dengan cepat mengembun di celah-celah itu. Bunga-bunga es menyebar, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuh monster batu yang memegang pedang itu tertutupi oleh embun beku yang tebal. Dan dengan cepat mengembun seperti sepasang baju besi es. Monster batu yang memegang pedang terbangun dari hawa dingin, dan pedang raksasa itu segera bangkit. Meskipun responnya cepat, itu masih terlambat. Di bawah erosi yang cepat dari udara dingin yang menghancurkan tubuh dari Ziying Ice Blade, itu telah berubah menjadi nada es. Hanya pada saat inilah kuda batu lapis baja itu bereaksi, dia mengangkat kuku depannya dan hendak melawan, tetapi sebuah bayangan tiba-tiba jatuh di atas kepalanya, dan sebuah penggaris besar yang berat jatuh dari langit. Terikat oleh udara dingin, reaksi kuda batu lapis baja itu jauh lebih sedikit daripada sebelumnya, jadi dia hanya bisa menyaksikan penguasa Tianhuo Gengu dengan kekuatan 888 kaki menghancurkan baju besi dan menghancurkannya dengan keras di kepala. Suara klik terdengar. Seperti patung batu yang pecah, kuda batu lapis baja itu memekik sedih, kaki depannya merosot ke depan, dan patung es di punggungnya jatuh ke batu abu-abu yang rata dan hancur berkeping-keping. Golem di sebelah kiri hancur total. Situasi golem di sebelah kanan jauh lebih baik daripada yang di sebelah kiri. Meskipun mereka diserang oleh King Muer, Xiao Zhan dan Feng Feng ketika mereka terganggu, mereka bertiga tidak memiliki serangan yang kuat seperti Xiao Yan, dan Ziying, Xiao Zhan, dan Feng Feng terpaksa mundur. Long Yi, pastikan untuk menghentikan dua boneka lampu merah, kami akan membantu Xiao Zhan dan mereka membersihkan dan segera datang ke sini. Tidak banyak kekuatan yang tersisa di jiwa, dan dia terus meluncurkan keterampilan bertarung. Wajah Xiao Yan tampak sedikit pucat, tetapi matanya masih cerah. Setelah berteriak kepada Long Yi, dia dengan cepat bergegas ke sisi kanan Siping. Boneka ajaib di sebelah kanan melihat Xiao Yan dan beberapa orang bergegas, mereka sangat sedih dan marah, dan mereka meraung di langit. Saat auman semakin keras, 4 batu besar yang tidak bergerak di flat batu abu-abu mulai bergetar, dan warnanya menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Aura yang tidak dapat dijelaskan mulai mengalir di atas batu datar abu-abu. Jangan beri golem kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dengan raungan keras, 888 kaki bersatu, dan penguasa kuno Tianhuo membawa api surgawi yang kejam menabrak monster batu yang memegang pedang dan kuda batu lapis baja. Pada saat yang sama, Ziying menari dan mendekat tanpa batas seperti peri salju. Awan kabut hijau meledak, dan Nan Erming, yang memegang tombak hitam yang mengejutkan, juga berlari menuju golem. Melihat Xiao Yan datang untuk membantu, Xiao Zhan, King Muer dan Feng Feng langsung sangat gembira, dan tiba-tiba meningkatkan serangan mereka untuk menjerat golem dan memotong mundurnya golem. Ada Xiao Yan dan semua orang di depan, dan tubuh naga besar Long Yi terpisah dari mereka, sebuah cahaya tajam melintas di mata dua golem bintang 6 puncak.
Tubuh kuda batu lapis baja itu berkelebat dengan sisik, dan baju besi itu dengan cepat tumbuh lebih besar ketika dipisahkan dari tubuh, membentuk baju besi batu melingkar besar, yang melindungi dirinya sendiri, dan monster batu yang memegang pedang, 5 berubah menjadi 10, langsung berubah menjadi ratusan pedang raksasa, menebas ke segala arah, melawan serangan kelompok Xiaoyan. Pada saat pertempuran ini, dentang renyah dan dengungan keras terdengar bergantian, bergema tanpa henti di atas batu abu-abu datar. Langit yang terik, pembekuan es yang cepat, korosi gas beracun, badai yang membasuh, cambuk bayangan cambuk, dan pukulan keras kepalan tangan membuat baju besi batu besar dengan abu-abu tua perubahan kehidupan berubah sangat cepat. Ada retakan kecil pada sepotong baju besi, dan itu terus berkembang. Meskipun cahaya pedang dari monster batu yang menggunakan pedang itu sangat tajam, itu tidak bisa melindungi baju besi di hadapan kekuatan tempur Xiaoyan yang tangguh, dan hanya bisa menunda kecepatan putus baju besi itu. Situasinya kritis, tatapan mata dua golem puncak bintang 6 telah digantikan oleh kecemasan, dan raungan diulang. Bab 842. Mendengar raungan itu, jejak kemarahan melintas di mata kedua golem yang memancarkan sinar cahaya berwarna darah di kejauhan, dan serangan itu tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Namun, mereka menghadapi Long Yi, dan tubuh naga sepanjang lebih dari 100 kaki terentang, dan mereka tidak bisa melampaui setengah poin. Hanya dalam beberapa saat, armor batu besar yang tidak membutuhkan bantuan akhirnya tidak dapat dipertahankan, dan hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Hancurkan. Ziying mengangkat alisnya yang ramping, menunjukkan kekuatan serangannya yang kuat. 5 jarinya yang ramping tiba-tiba mengencang. Dengan gerakan ini, bayangan bilah, Sui Ying Wuzi, berkumpul dan mengembun menjadi pedang lagi. Baru saja mengeras, dan kemudian berubah menjadi hantu. Ketika tiba saatnya untuk bertemu lagi, bilah tajam Ziying telah menembus kulit keras kuda batu lapis baja dan menenggelamkan ke kepala kuda batu lapis baja. Tembakannya sangat aneh, dan memiliki derajat 0 mutlak. Sangat dingin, inilah yang membuat Ziying menakutkan. Dibandingkan dengan kekuatan tempur frontal, Ziying mungkin tidak sebaik Xiaoyan, tetapi jika Anda berbicara tentang pertempuran jarak dekat dan segalanya, Ziying layak menjadi pembunuh nomor 1 Xiao Fu. Kuda batu lapis baja itu meringkik pelan, dan meskipun vitalitas di matanya dengan cepat memudar, sudut mulutnya tiba-tiba terangkat dengan sentuhan tekad. Ekspresi aneh ini jatuh ke mata Ziying, dan Ziying merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Dia ingin mundur dan mundur, tetapi menemukan bahwa bilah tajam itu ditangkap erat oleh tengkorak kuda batu lapis baja dan tidak dapat ditarik keluar sama sekali. Pada saat ini, monster batu yang memegang pedang juga mengeluarkan tangisan sedih, mengusir serangan yang jatuh dari sekeliling, dan memotong pedang raksasa, bersumpah untuk membunuh Ziying. Wajah Ziying sangat berubah. Tapi tepat saat pedang raksasa itu akan mendekat, matahari ungu merah menyala di depan Ziying, langsung menguapkan kepingan salju yang beterbangan menjadi kabut putih. Xiaoyanlah yang menarik Tianhuo Jigu ke depan tepat waktu, menghalangi pedang raksasa yang menebas Ziying. Pedang raksasa itu sedikit terombang-ambing oleh kekuatan penguasa raksasa, dan monster batu yang menggunakan pedang itu mengayunkannya ke atas dan menebas, membawa kekuatan Wan Jun. Pada saat ini, lengan terentang Xiaoyan belum ditarik, tampaknya kekuatan lama telah menghabiskan kekuatan baru, dan sulit untuk menahan pedang ini. Tapi mata Xiaoyan masih cerah, dan wajahnya masih tenang. Penguasa Tianhuo Gengu, yang telah sedikit ditenggelamkan oleh pedang raksasa, sedikit gemetar, dan kemudian mengangkatnya lagi. Karena kaki Xiaoyan sebenarnya tidak hanya satu kaki, tetapi berisi 888 kaki. Ratusan kaki menyerang satu demi satu, hampir sampai tidak ada gangguan di antara suara setiap benturan, dan akhirnya, dengan suara teredam yang berat, pedang raksasa itu terguncang tinggi. Dada monster batu yang memegang pedang itu terbuka lebar.
Tombak hitam panjang keluar dari tangan Nan Erming dengan suara siulan melengking, berubah menjadi streamer dengan kecepatan yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya, dan menikam monster batu yang memegang pedang di dada, memercikkan kepulan serpihan batu, dan ujung tombaknya jatuh menjadi 3 titik. Dengan pop, cambuk panjang hijau tua seperti ular panjang menembus udara dengan kilat dan jatuh di tombak, mengisinya dengan kekuatan. Ujung pistol menenggelamkan 2 poin lagi. Marah. Memalukan. Sebagai puncak bintang 6 Kaisar Dou, dia akan mati di tangan kelompok Kaisar Dou ini yang hanya berada di tengah panggung bintang 6. Ini bukan pukulan kemarahan sederhana, tetapi pukulan terakhir yang membakar energi dan vitalitas pendendam, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya telah melampaui puncak-puncak bintang 6. Sangat dekat dengan tahap awal 7 bintang. Penguasa kuno, yang diprovokasi seperti pelangi, diayunkan ke satu sisi oleh kekuatan yang kuat ini, dan pedang raksasa itu terus jatuh. Pada saat ini, beberapa teratai api ungu merah jernih tiba-tiba muncul, seolah-olah mereka awalnya lahir di bawah pedang raksasa, mekar di sisi terindah mereka. Segera, lautan api mengamuk, gelombang udara bergejolak ke atas, dan Xiao Yi berada dalam kendali yang sempurna. Tapi itu hanya bisa menahan terbelahnya pedang raksasa itu. Sekelompok badai kecil membungkus pedang raksasa, dan badai berputar dengan kecepatan tinggi untuk membentuk pusaran, dan energi tak terlihat dari langit dan bumi melakukan yang terbaik untuk menahan pedang raksasa itu. Pedang raksasa itu diblokir 3 kali berturut-turut, dan meskipun momentum tebasan belum terputus, pedang itu telah sangat melambat dan melemah, dan sulit untuk menimbulkan ancaman bagi semua orang. Pada saat ini, Xiao Zhan bergegas. Bibir tebal itu mengerucut erat, dan kepalan tangan kanan menghantamkan beberapa pukulan ke ekor pistol hitam yang mengejutkan seperti kilat, dan pistol yang mengejutkan itu akhirnya menghilang. Monster batu yang memegang pedang itu membeku. Matanya langsung berubah pucat. Dengan memiringkan kepalanya, pedang besar itu jatuh dari tangannya. Pertempuran ini tampaknya akan berlangsung lama, tetapi sebenarnya itu bahkan tidak berlangsung selama setengah batang dupa. Melihat ini, 2 pasangan iblis puncak bintang 6 yang tersisa mengubah ekspresi mereka, terutama ketika mereka melihat 2 sinar cahaya berwarna darah terakhir yang jatuh pada Jiu Xuan Jin Guntur Naga. Mereka masih dimusnahkan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mundur tidak jauh di depan 4 batu besar, dan tiba-tiba berbalik, menembakkan seberkas cahaya berwarna darah ke dada 4 batu besar. Kedua golem itu takut gila. Benar-benar ditembak ke batu. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hendak mengejar tercengang dan buta. Tidak. Dalam sekejap, semua orang menemukan bahwa sinar cahaya berwarna darah kali ini tidak memiliki daya mematikan sedikit pun, tetapi tampaknya memancarkan energi. Cahaya berwarna darah memenuhi udara dan dengan cepat itu menutupi 4 batu besar, dan getaran dari 4 batu besar mulai meningkat, dan batu abu-abu datar di bawah mereka mulai memiliki tanda misterius berkedip. Di tengah batu, pusaran entah dari mana berputar dengan cepat, pusaran terus memanjang ke atas dan ke bawah, dan hanya dalam selusin napas, itu terhubung ke batu abu-abu datar dan langit, dan napas yang kuat mulai mengalir masuk ruang ini. Tersebar, keempat batu besar itu meregangkan tubuh mereka dan berdiri dengan keras, keduanya membentuk 2 mamut yang sangat besar, dengan pelindung kulit tebal, taring panjang, dan telapak kaki mereka. Meskipun itu juga merupakan puncak dari bintang 6, itu jauh lebih unggul dari golem sebelumnya. 2 lainnya juga dengan cepat berubah menjadi 2 monster batu berbentuk manusia yang memegang perisai raksasa. Napas, tetapi kabut hitam samar tetap ada di semua sisi. Melalui kabut, Anda dapat melihatnya tepinya sangat tajam, dan sepertinya satu pukulan dapat memotong celah di ruang angkasa. Keempat golem ini sangat kuat. Aku tidak tahu monster seperti apa yang akan muncul di flat batu abu-abu yang aneh ini. Tapi Xiao Yan menatap pemandangan di depannya, seolah kilatan petir melintas di benaknya,
perasaan familiar yang tidak pernah dia ingat tiba-tiba menjadi jelas. Bab 843. Meskipun ada banyak monster batu, kekuatan mereka cukup lemah. Jelas, mereka terutama digunakan untuk memblokir kecepatan gerak maju lawan dan menutupi golem jarak jauh, yang dapat dikatakan sebagai pion. Golem yang menembakkan seberkas cahaya berwarna darah dari dadanya memiliki kekuatan jarak jauh yang luar biasa. Sayangnya, itu adalah pertemuan yang sia-sia dengan Long Yi. Meskipun sia-sia, tidak dapat disangkal bahwa itu sangat kuat. Terlebih lagi, keduanya golem selalu menjaga jarak satu sama lain, jelas mereka termasuk meriam serangan jarak jauh. Kuda batu lapis baja memiliki pertahanan yang baik dan kecepatan reaksi yang baik. Sebagai pasukan tambahan, ia sepenuhnya menampilkan tanggung jawab kuda. Monster batu yang memegang pedang membuka dan menutup pedang raksasa itu, dan langsung maju tanpa bergeming sama sekali, memainkan serangan utama, mobil. Dan sekarang ada, gajah, dan, si, besar yang memegang perisai. Melihat garis-garis yang saling bersilangan di atas batu datar, Xiaoyan hampir berseru, ini adalah catur paling akrab di dunia sebelum dia melewatinya. Setelah bermain untuk waktu yang lama, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, karena ini adalah permainan catur, bagaimana dengan tampan? Bagaimana Anda bisa bermain catur tanpa menjadi tampan? Meskipun dia tidak begitu mengerti bagaimana catur dunia sebelumnya muncul di benua Dodi, Xiaoyan sangat menyadari masalahnya. Pembuluh darah di dahi Xiaoyan melonjak, matanya tertuju pada pusaran antara raksasa dan penjaga perisai. Jika penilaiannya benar, tampan ada di pusaran. Menurut aturan bahwa golem yang muncul di Ichigo lebih kuat. Kekuatan seperti apa yang akan tampan muncul di pusaran? Benar-benar bunuh semua golem sebelum tampan muncul. Mata Xiaoyan menjadi sangat tegas saat ini. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasa sangat beruntung. Bagaimanapun juga, dia telah membunuh lebih dari setengah lawannya saat ini. Jika tidak, tampan yang kuat memerintahkan 4 di luar puncak bintang 6 untuk menjadi sangat dekat dengan tahap awal bintang 7, 6 puncak bintang 6, dan hampir 200 monster di tahap awal bintang 6 untuk mengelilingi dan menekannya, hanya memikirkannya akan membuat Anda berkeringat. Meskipun Xiaozan dan King Muer tidak mengerti bahwa ini adalah permainan catur, tapi merasakan napas mamut dan penjaga perisai, dan melihat pusaran yang menembus langit, aku juga merasakan sedikit kegelisahan. Membunuh. Bunuh semua golem secepat mungkin. Xiaoyan memberi perintah, telapak kakinya sudah menginjak batu abu-abu datar, dan dia dengan cepat menyapu ke depan dengan suara, wush. Semua orang mengikuti Xiaoyan untuk membunuh, di antara mereka kecepatan Ziying adalah yang paling, dan dalam sekejap dia seperti burung layang-layang ringan, itu tersapu hampir 100 meter. Melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang mendekat dengan cepat, beberapa kejutan melintas di mata 6 golem, bahkan mamut dan penjaga yang menggunakan perisai yang melampaui puncak-puncak bintang 6 muncul. Tidak mungkin membiarkan orang-orang dengan tingkat tertinggi bintang 6 menengah mundur terlepas dari kesulitan, dan mereka tampaknya memiliki semangat juang yang sangat kuat. Mengapa ini orang-orang semakin dekat dan dekat? Naik turunnya Xiaoyan dengan cepat mendekati jarak kurang dari 300 meter. Mamut raksasa dan penjaga yang memegang perisai saling memandang, tidak lagi memikirkan pertanyaan membosankan ini, dan melangkah keluar, ingin untuk bertemu Xiaoyan dan kerumunan. Penembak golem juga menghentikan transmisi energi berwarna darah dan berbalik. Mengarahkan silinder berongga berdarah ke Xiaoyan, seberkas cahaya berdarah ditembakkan. Cahaya menyilaukan menembus langit kelabu dan meledak ke arah Xiaoyan di depan. Karena pengejarannya adalah kecepatan, tidak ada alasan untuk berhenti, apalagi raksasa dan penjaga yang menggunakan perisai tampak seperti golem defensif. Jika penembak jarak jauh tidak dihilangkan sesegera mungkin, begitu lawan membentuk formasi, mereka akan benar-benar pasif. Dia menjentikkan ke setelah bertahun-tahun bekerja bersama,
Ziying mengerti niat Xiaoyan hanya sepersekian detik, sosoknya melintas dan dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Orang itu masih di udara, Xiaoyan berubah untuk memegang penggaris dengan satu tangan untuk memblokir sinar berwarna darah berturut-turut, mengangkat tangan kanannya ke atas untuk meraih kaki Ziying, dan kemudian dengan kasar melemparkannya ke depan. Kecepatan Ziying sudah mencengangkan, tapi bahkan lebih cepat di bawah lemparan Xiaoyan. Tubuhnya yang anggun seperti daun yang ditiup oleh hembusan angin, dan terbang mendekati penembak golem dengan "wus". Melihat bahwa seberkas cahaya berwarna darah tidak dapat melukai Xiaoyan, itu hanya bisa menghentikan langkah Xiaoyan. Sekarang dia melihat bayangan ungu datang, penembak golem sedang terburu-buru, dan seberkas sinar berwarna darah menembak berturut-turut, membanting ke arah bayangan ungu. Penjaga perisai baru saja bergegas ke sisi penembak golem, perisai raksasa terangkat, dan ujung tajam memotong bayangan ungu. Wajah Ziying tetap sama, tubuhnya yang berderap sedikit bergetar, dan bayangan ungu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang depan. Pada saat golem tercengang, bayangan ungu terlipat dengan aneh, dan melintasi sisi pelindung perisai, dan bila es besar menabrak dada penembak golem. Penembak golem yang malang ini, sinar cahaya berwarna darah di dadanya mengembun, tiba-tiba terganggu oleh cahaya bilah, energinya tidak stabil, dan meledak di dada, dan jatuh di puncak bintang 6. Mengaung, melihat penembak golem terbunuh di depannya, mammoth raksasa dan penjaga perisai merasa sangat terhina dan marah. Kedua penjaga perisai berbalik ke satu sisi, dan dua perisai batu besar bertabrakan, mengirimkan ada suara keras yang memekakkan telinga, dan lingkaran riak tak terlihat menyebar di udara. Ribuan hantu bergerak seperti kilat seperti memasuki ruang terbatas di depan riak, dan langsung terikat di udara. Hanya tubuh asli yang bisa bergerak, tapi kecepatannya juga berkurang tajam. Selain itu, sebagai pembunuh, begitu sosok itu terekspos, itu berarti sulit untuk berhasil. Ziying menghindari belalai gajah yang terlempar, dan sosok itu mundur. Melihat Ziying ingin lari, perisainya penjaga membersihkan dengan peluit, perisai raksasa bertabrakan, dan kekuatan riak meningkat, mencoba menahan bayangan ungu, belalai mammoth juga menebas ke arah bayangan ungu seperti cambuk raksasa, dan momentumnya sangat menakjubkan, golem yang tersisa dada penembak sinar cahaya berkumpul, dan mereka juga membidik Ziying, berniat membunuh Ziying dalam satu gerakan. Situasinya tampak kritis, tetapi Ziying tetap acuh tak acuh, karena Xiaoyan telah tiba. Tanpa ikatan jari-jari kaki Ziying, sosok itu akan berputar seperti puncak. Dengan percepatan rotasi, sosok Ziying tidak menentu di suatu tempat, penembak golem tidak bisa menguncinya sama sekali, cahaya berwarna darah yang berkedip memicu kecemasan di matanya. Mundur sementara dulu, Ziying renyah suara itu terdengar, itu sepertinya tidak ada nostalgia untuk itu, dan dia berencana untuk menjauh dari golem untuk sementara waktu. Kali ini, penembak golem benar-benar cemas. Dalam pandangannya, Ziying yang sulit ditangkap adalah yang paling mengancamnya di antara kerumunan. Bagaimana dia bisa membiarkannya mundur? Itu tidak bisa mengurus banyak lagi, dan meledakkan seberkas cahaya berwarna darah pada kisaran perkiraan kaki Ziying. Tunggu kali ini, sebuah seringai menyapu wajah Ziying dengan punggungnya ke sinar berwarna darah, pinggangnya terlipat, lembut seolah-olah tidak ada tulang, dan menyapu melewati sinar berwarna darah, dan kemudian memutar tangan gioknya, cahaya terang melintas dari tangannya, dan saat berikutnya sudah muncul di dada golem Gunner. Sebagai puncak bintang 6, golem Gunner secara alami sensitif terhadap fluktuasi energi, tetapi cahaya yang berkedip-kedip ini datang terlalu cepat, dan sudah terlambat untuk membuat respons apapun, terutama ketika kekuatan lama telah habis dan kekuatan baru belum lahir, tidak berdaya. Cahaya dingin yang sepertinya datang dari bagian terdalam tanah ini menembus dadanya, dan ada suara logam berdenting dan batu pecah. Bab 844.
Bila es yang hilang menghancurkan penembak golem kedua di bawah perhitungan Ziying, hanya menyisakan 2 mammoth dan 2 pelindung perisai dan 4 golem kuat di flat batu abu-abu. Mammoth dan penjaga yang memegang perisai hampir gila, menatap mata merah darah dan membunuh sang jenderal. Namun, meskipun mereka kuat, mereka cenderung bertahan pada akhirnya, dan kekuatan serangan mereka tidak mampu membentuk penindasan yang kuat terhadap kelompok Xiaoyan. Awalnya, permainan catur di batu datar abu-abu adalah permainan yang sangat kuat. Jika permainan ditata, kombinasi serangan dan pertahanan akan dikatalisasi secara ekstrim. Hanya saja permainan catur telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, banyak energi telah berlalu, dan kecepatan pemulihan antara golem sedikit lebih lambat daripada di periode puncak, dan kelambatan inilah yang dikalahkan oleh kelompok Xiaoyan terlebih dahulu. Terlebih lagi, peringatan dini QQ juga memungkinkan Xiaoyan untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit, sekali lagi membuktikan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Pada saat ini, kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Jika ada badai yang menggelinding di atas batu datar abu-abu, serangan Xiaoyan terus berlanjut. Senjata yang dibuat oleh Xiaoyan sangat menghambat kinerja Xiaoyan. Dengan berlalunya waktu, kecepatan rotasi pusaran yang mencapai langit yang menembus langit juga menjadi lebih cepat, dan lingkaran cahaya samar meluap dari pusat pusaran, mengungkapkan keanehan yang tak terlukiskan. Halo secara bertahap menjadi jelas, sosok yang sangat kabur menjulang, dan aura menakutkan menyebar, menutupi seluruh batu abu-abu datar, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tampan akan datang, tidak bisa menyeretnya lagi. Dahi Xiaoyan mengeluarkan keringat dingin, dan dia segera berteriak, pengaturan. Merasakan urgensi dalam nada Xiaoyan, hati semua orang bergidik, tubuh mereka dengan cepat mundur ke posisi masing-masing, dan ki pertempuran terus dikirim ke Xiaoyan. Xiaoyi, gunakan lotus api untuk membunuhku. Xiaoyan napas meroket, dan penguasa kuno api surgawi terkepal erat di tangannya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Di bawah perintah Xiaoyan, Xiaoyi mengirimkan teratai api lebat yang langsung menelan ruang di depan semua orang, dan gelombang ledakan menyapu ke depan. Asap dan api menutupi pandangan semua orang. Pentingnya bidang penglihatan terbukti dengan sendirinya, keempat golem yang kuat tidak dapat melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, dan pemahaman diam-diam bahwa mereka telah bekerja sama satu sama lain tiba-tiba menjadi kacau. Pada saat ini, Xiaoyan, yang menggunakan kekuatan jiwanya sebagai matanya, dengan tegas menembak, dan aliran cahaya melintas, dan penguasa langit kuno berubah menjadi naga merah ungu. Crash lala, merobek gelombang udara di depannya dan memotongnya tanpa ampun. Dengan suara, bang, perisai darah besar yang tak tertandingi beberapa saat yang lalu langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan batu hangus, dan penguasa raksasa itu menebas keras kepala penjaga perisai. Penjaga perisai ini sudah mati. Namun, penguasa berat dengan serangan kekuatan penuh Xiaoyan ini tidak berakhir di situ. Kekuatan perkasa masih menyapu dengan ganas. Raksasa yang paling dekat dengan penjaga perisai yang mati merasakan kekuatan yang menakutkan ini, dan bergidik dan ingin mundur, tetapi menemukan bahwa aliran udara di sekitarnya telah dikompresi secara ekstrim oleh penguasa yang berat, menahannya dan membuatnya sulit untuk bergerak. Penguasa yang berat itu menamparkan pinggang dan perut mamut, dan tubuh besar itu patah dari tempat penggaris itu jatuh. Ini adalah celahnya. Di luar puncak bintang 6 bukanlah bintang 7. Dalam menghadapi pukulan berat Xiaoyan yang melampaui tahap awal 7 bintang, 2 golem dihancurkan dalam sekejap mata. Tentu saja, gangguan gelombang udara Xiaoyi memainkan peran yang sangat penting, jika tidak, Xiaoyan tidak akan berhasil dengan mudah. Melihat 2 rekannya yang jatuh, 2 golem terakhir sangat marah. Mempertahankan sampai penampilan yang tampan, ini adalah tanggung jawab yang dicap di tulang mereka. Kedua golem itu berteriak dan menyerang dengan marah. Mengambil napas,
Wajah Xiaoyan sedikit pucat, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dengan kerjasama keterampilan bertarung kelompok. Itu menguras tenaga dalam melawan Qi dan kekuatan fisik, tapi mata Xiaoyan menjadi semakin cerah, dan penguasa langit kuno melambai. Lagi, di bawah penutup Huolang, tanah di bawah kaki Xiaoyan terkoyak oleh kekuatan kekerasan, dan api surgawi menembus gelombang udara. Kecepatannya masih secepat itu, dan momentumnya masih mencengangkan. Namun, setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, kedua golem segera menyapu gelombang api di samping mereka dengan semangat juang, mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Xiaoyan. Suara bang 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 bergema di telinga semua orang, dan tiba-tiba mereka tidak tahu berapa banyak gerakan yang dilakukan Xiaoyan dan kedua boneka ajaib itu. Dengan suara "Puci", penguasa kuno api surgawi, yang dilepaskan dari tangannya, berputar dengan kecepatan tinggi di bawah kendali Xiaoyan, memecahkan blokade aliran udara yang disebabkan oleh ayunan belalai gajah, menusuk leher gajah, mamut, dan kemudian menebas lagi, dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang kuat memotong kepala mamut. Namun, di tengah lolongan mamut yang menyedihkan, perisai raksasa berwarna darah itu mendekat, kelopak mata Xiaoyan sedikit berkedut, dan sudah terlambat untuk menghindarinya. Menginjakkan kaki kanannya ke samping, Xiaoyan menenggelamkan pinggangnya dan memiringkan bahunya untuk bertemu dengannya. Sangat tidak bijaksana menggunakan daging dan darah untuk melawan perisai darah yang tajam. Tapi saat perisai darah raksasa mendekat, sosok Xiaoyan berat, dan dia nyaris menghindari tepi tajam perisai darah raksasa yang tak tertandingi. Dengan ledakan, perisai darah raksasa itu terbanting ke udara, dan penjaga perisai di belakangnya memperlihatkan tubuhnya. Pada saat ini, penjaga yang menggunakan perisai menunjukkan keterampilan bertarung jarak dekat yang kuat. Dengan bantuan kekuatan perisai darah raksasa yang meningkat, tubuhnya melompat. Pada saat yang sama, kaki kirinya menendang dengan keras, sementara kaki kanannya ditekuk dan dilindungi dengan lututnya. Di depannya, jangan lupa untuk menyerang saat bertahan, dan perhatikan pertahanan saat menyerang. Xiaoyan menginjak langkahnya, dan tubuhnya melompat ke depan seperti kilat. Sambil menghindari tendangan mengancam, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih Tianhuo Jiguchi yang jatuh. Qi Feng meraung dengan api langit, dan beratnya 10.000 pound. Bagaimana mungkin penjaga perisai yang melindungi tubuhnya dengan lututnya menahannya? Itu terhuyung-huyung maju mundur. Memanfaatkan kesempatan, kaki Xiaoyan seperti angin, penguasa yang berat itu tajam dan menusuk udara, angin kencang menyapu lagi, dan kepala golem terakhir terbang, menambahkan sepotong kerikil lagi ke batu abu-abu datar. Tetapi semua orang tidak memiliki niat untuk merasakan kegembiraan kemenangan, untuk sementara menyingkirkan keterampilan bertarung tim untuk menjaga Qi pertempuran tetap penuh, dan mengatur semuanya, mata mereka semua tertuju pada pusaran yang menusuk langit. Halo yang memancar dari pusat pusaran sudah sangat terang. Sesosok kabur keluar dari cahaya menyilaukan dan berdiri di udara sebelum pusaran, menatap Xiaoyan dan semua orang. Sosok itu hampir solid tetapi tidak solid pada akhirnya, dengan perasaan ilusi yang samar. Tingginya melampaui harapan Xiaoyan dan semua orang, dan itu hampir sama dengan Xiaoyan dan semua orang. Tapi aura di tubuhnya terlalu kuat, itu telah melampaui tahap awal 7 bintang dan mendekati tahap tengah 7 bintang. Mengenakan sepasang baju besi di tubuh sosok misterius itu. Ada beberapa garis sederhana yang terukir di atasnya, yang tampak sederhana, alami dan biasa-biasa saja. Sepertinya tidak ada yang luar biasa. Namun, tidak ada yang meremehkan baju besi ini. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang muncul di Kaisar Bintang 7 Dou. Bagaimana bisa sesederhana yang terlihat di permukaan? Bertahun-tahun telah berlalu, dan akhirnya seseorang telah melangkah ke situs ini lagi. Suara sosok misterius itu terdengar, dengan vibrato logam. Seolah-olah dua potong perunggu sedang bergesekan, yang sangat keras. Dia tidak melakukannya. Tidak membuat suara,
hanya diam-diam melihat sosok misterius di udara. Keheningan kerumunan membuat alis sosok misterius itu sedikit berkerut, dan mata sosok misterius itu perlahan menyapu datar batu abu-abu, memandangi kerikil semua, di atas tanah. Ketika saya melihat Qiu-Qiu berbaring di tepi batu abu-abu datar, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya hampir terpaku. Dia sepertinya merasakan mata sosok misterius itu, dan Qiu-Qiu, yang belum melangkah ke batu abu-abu datar setelah peringatan, juga mengangkat kepalanya. Ayo, lihat sosok misterius itu, dan sepertinya ada makna yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Tapi dia sepertinya tidak terlalu tertarik pada sosok misterius itu. Qiu-Qiu berbalik berulang-ulang dan menguap banyak. Mendengkur. Semua ini membuat hati Xiaoyan sedikit gemetar, dan semakin yakin bahwa Qiu-Qiu memiliki hubungan yang tak terbayangkan dengan situs ini. Dan yang lainnya, itu agak mampu menghancurkan anak buahku tanpa mencapai alam bintang 7. Getaran metalik kembali, dan mata sosok misterius itu menjauh dari Qiu-Qiu dan jatuh ke kerumunan lagi, dengan niat membunuh yang dingin dalam nadanya. Namun, untuk menghancurkan bawahanku, seseorang harus memiliki kesadaran apakah kamu masih akan bertarung denganku. Pertanyaanmu bodoh. Xiaoyan menjawab langsung, dengan nada keras dalam nadanya. Xiao Zhan mengangkat jari tengahnya ke sosok misterius itu. King Muer juga menyerang balik dengan dingin, bahkan serangan gabungan Sue Qilin yang mencapai tahap tengah 7 bintang dikalahkan oleh orang-orang kami. Apa kamu? Itu baru saja mendekati tahap tengah dari 7 bintang. Kekuatan yang terinspirasi oleh energi eksternal. Bahkan jika Anda menunggu, itu hanya kekerasan, bagaimana Anda bisa memahami misteri sebenarnya dari alam itu? Sosok misterius itu jelas tidak asing dengan Sue Qilin, dan nadanya menghina. Setelah Anda tiba di 7 bintang, Anda akan menemukan bahwa 7 bintang dan di bawahnya semuanya semut. Nada yang besar. Semua orang marah, tetapi mereka agak waspada. Jika orang yang sombong itu sangat arogan, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Sosok misterius itu bahkan tidak memperhatikan Sue Qilin, dan itu ada di dalam reruntuhan. Penjaga, mungkin kekuatannya hanya lebih kuat dari Sue Qilin, mungkin ada metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk melampaui tahap bintang 7 pertengahan, atau mungkin benar bahwa bintang 7 tahap menengah dicapai sementara, dengan bantuan kekuatan eksternal jauh lebih sedikit daripada tenggelam di alam bintang 7 selama bertahun-tahun. Kalau tidak, mengapa ada nada yang begitu besar? Oke, berhenti bicara omong kosong, hancurkan boneka ajaibku, lalu aku akan membunuhmu, ekstrak jiwamu untuk memperbaiki batch lain. Tahun-tahun tanpa akhir tampaknya telah melemahkan sosok misterius itu. Setelah beberapa kata, sosok misterius itu menjadi ganas dengan niat membunuh, matanya tertuju pada kehampaan, dan pedang batu berbentuk pedang monster raksasa pemegang pedang muncul, dan kemudian tatapan sosok misterius itu jatuh pada Xiaoyan. Pedang batu raksasa itu tampak seperti petir melintasi jarak ratusan meter dalam hitungan detik, dan menebas ke arah Xiaoyan dengan suara cici menerobos udara. Bentuknya acak, pikiran bergerak dan bilahnya bergerak. Sosok misterius ini hanya tembakan acak, jadi sangat agung dan kuat. Mata Xiaoyan berkedip, sedikit terkejut di dalam hatinya, tapi dia tidak bergerak. Melihat pedang batu raksasa mengaum, Long Yi, yang telah berdiri di depan sisi Xiaoyan, gemetar, berubah menjadi tubuh asli dari 9 naga guntur emas mendalam, dan melambaikan cakar naganya untuk menemuinya. Dengan suara dang yang renyah, pedang batu raksasa itu hancur, dan tubuh naga Long Yi hanya sedikit bergetar, mundur 3 langkah. 9 naga guntur emas mendalam. Tubuh ini sangat bagus, dan setelah memurnikannya menjadi golem, itu jauh lebih kuat dari golem sebelumnya. Sosok misterius itu menatap Long Yi, dan wajahnya yang tenang sedikit gila. Ketika dia mengangkat tangannya, energi langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba bergegas dan mengembun. Tiba-tiba kembali hening di tengah keheranan semua orang.
Tampaknya fluktuasi energi tiba-tiba baru saja terjadi, hanya ilusi. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan getaran rendah di atas kerumunan, seolah-olah benda berat menabrak udara dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka dan melihat ke tempat di mana suara melengking itu berada di langit. Mereka melihat mamut raksasa jatuh dari langit, membuat bayangan besar di atas kepalanya. Kekuatan tahap awal 7 bintang, sosok misterius itu ditembak. Bab 845. Sosok misterius mengirimkan kekuatan tahap awal 7 bintang. Xiao Yan membeku di dalam hatinya dan berteriak, "Atur formasi." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menyebar dan dengan cepat mengumpulkan energi balas dendam mereka ke tubuh naga Long Yi. Napas Long Yi tiba-tiba melonjak, dan ekor naga besar itu dengan keras dilempar ke atas dan ditampar pada raksasa-raksasa. Tubuh naga yang sangat kuat itu berada di setelah diresapi dengan ki pertempuran semua orang, itu bahkan lebih kuat. Raksasa-raksasa diringkas oleh ki pertempuran, dan tidak dapat menahan kekuatan besar ini sama sekali, dan itu mulai hancur. Namun, kekuatan jatuhnya mamut raksasa juga sangat kuat. Long Yi tubuhnya juga tenggelam. Mata Long Yi bersinar dengan cahaya keemasan, dan ekor naga itu ditarik dan ditembakkan tiba-tiba. Tiba-tiba, ekor naga itu melambai-lambaikan bayangan berturut-turut. Ledakan yang keras. Asap dan debu beterbangan di mana-mana, di mana-mana. Percikan, mamut raksasa itu hancur berkeping-keping. Semangat juang dari tembakan cepat itu masih berlarian di udara. Cici, tangan sosok misterius itu dengan ringan terlipat menjadi lingkaran di depan dadanya. Cahaya berwarna darah menyapu, dan seberkas cahaya berwarna darah besar menembus udara. Untuk Long Yi, yang belum tenang, pikiran Xiao Zhan berubah, dan dia dengan cepat menarik semua orang untuk bertarung. Ki ke tubuhnya, baju besi emas menutupi tubuhnya, dan cahaya yang menyilaukan dipadatkan pada sarung tangan untuk menyerang ke depan. Dia mengenal lawan dengan baik. Kekuatannya kuat, dan cahayanya adalah topan yang dibentuk oleh gas pertempuran Xiao. Jika Anda ingin menyelesaikannya terlebih dahulu, lalu membuat pertarungan sembrono. Dengan suara tabrakan yang tumpul, topan hanya berlangsung sesaat dan kemudian pecah, dan seberkas cahaya berwarna darah menghantam baju besi emas dengan momentum yang gigih. Xiao Zhan mengerang dan melangkah mundur lagi dan lagi. Kakinya yang kuat menendang kerikil yang tak terhitung jumlahnya di flat batu abu-abu, dan dia mengambil 10 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Ini sangat kuat, dan sepertinya semua trik boneka ajaib tidak dapat digunakan. Kamu bisa melakukannya di ujung jarimu. Kamu tidak bisa pasif seperti ini. Tatapan tegas. Yan memimpin dengan bergegas, dan Tian Huo Jiguchi meluncurkan serangan balik. Semua orang mengikuti Xiao Yan, dan pertempuran sudah dekat, secara bertahap membentuk lingkaran di sekitar sosok misterius itu. Meskipun sosok misterius itu kuat, bentuk tubuhnya mirip dengan semua orang, dan itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak penghalang untuk uluran tangan di antara semua orang, dan kepercayaan di hati setiap orang tumbuh. Sepertinya kamu sudah familiar dengan metode rahasia yang bisa langsung meningkatkan kekuatan tempurmu, tapi ketika satu orang menjadi lebih kuat, yang lain tidak pernah memanfaatkan kesempatan itu. Dapat dilihat bahwa metode rahasia ini adalah menggunakan kekuatan semua orang untuk satu orang. Karena itu, bagaimana jika pengepungan terbentuk? Paling banyak satu orang per serangan. Menghadapi pengepungan yang secara bertahap terbentuk, sosok misterius itu mencibir dan mencibir, menceritakan pro dan kontra dari keterampilan bertarung tim, yang mengejutkan hati Xiao Yan. Mengambil keuntungan dari kebingungan, sosok misterius itu membalikkan tangannya, sinar berwarna darah cahaya muncul kembali, membanting ke arah bayangan ungu yang tampak lemah. Ziying sedikit mengernyit, sosok Miaoman sedikit berputar, menghindari sinar cahaya berwarna darah yang mengenai wajahnya, dan kemudian mengalihkan pikirannya dan membalikkan tubuhnya. Energi surga dan zou bumi diinduksi dan mulai berkumpul,
salju yang pecah di flat batu abu-abu mulai menari, dan cahaya bilah yang tersembunyi di bawah kepingan salju menyelimuti sosok misterius di bawah penutup kepingan salju. Dimanapun dia lewat, celah ruang hitam menjulang. Sosok misterius melirik acuh tak acuh, merentangkan tangannya, dua perisai raksasa berwarna darah muncul dari udara tipis, dan kemudian lengannya ditekuk ke dalam. Dua perisai raksasa berwarna darah bertabrakan, riak seperti gelombang air sedikit bergoyang, menyebar dengan cepat ke sekeliling. Kepingan salju yang terbang di udara tampaknya telah memasuki ruang yang dipadatkan. Semuanya membeku di udara, dan potongan-potongannya jernih dan indah. Riaknya masih menyebar, sangat cepat. Untuk mendapatkan yang paling dekat, Ziying menginjak kepingan salju di udara dan mundur, tetapi tangan gioknya terangkat tajam. Dengan gerakan Ziying, semua kepingan salju yang beku tampaknya memiliki spiritualitas, dan mereka meledak terbuka dengan gemetar. Dalam suara dengungan, ruang beku mulai meledak, kepingan salju dan lampu bilah memercik kemana-mana, di udara gambarlah aliran udara putih susu. Sosok misterius itu mengangkat alisnya sedikit, perisai raksasa berwarna darah melambai seperti angin, dan Wan Sue tidak menyentuh tubuhnya. Tapi Ziying, yang mundur dengan cepat, telah melakukan serangan balik dengan kecepatan yang lebih cepat, dan setiap langkah di udara mengeluarkan kepingan salju, membentuk jalur bunga seputih salju. Di ujung jalur bunga, bayangan pedang dimasukkan. Celahnya antara dua perisai darah. Bayangan bilah belum mencapai tubuh, dan rasa dingin pada bilah tajam telah menyerang sosok misterius itu. Sosok misterius itu akhirnya menjadi gelisah, wajahnya menjadi dingin, dia dengan tegas meninggalkan perisainya dan mundur dengan cepat. Tapi bayangan pedang yang maju dengan cepat masih menembus serangkaian percikan pada baju besi sederhana sosok misterius itu. Namun, itu saja, pola baju besi kuno dan sederhana bersinar, dan kekuatan aneh yang lembut namun luar biasa melepaskan bilah tajamnya, dan sosok misterius itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ditikam ke dalam tubuh saya oleh sekelompok orang kecil. Jika baju besinya tidak luar biasa, saya takut saya akan terluka oleh pukulan ini. Bagaimana mungkin sosok misterius itu tidak marah? Bab 846. Setelah kekurangan, Ziying menghela nafas sedikit, meskipun tidak berdaya, dia hanya bisa mundur dengan cepat. Pedang raksasa batu itu, melepaskannya, dan masih mengejarnya. Suara menembus udara seperti guntur. Sosok misterius itu bersumpah untuk melampiaskan amarahnya dan menebas Ziying di bawah pedang. Bayangan ungu, serahkan padaku. Transmisi suara Xiao Zhan mengambil alih semangat juang dari Ziying, menekuk lututnya dan menjentikkan, tubuhnya menarik busur antara Ziying dan pedang batu raksasa, menghadap sarung tangan pedang batu raksasa yang mendekat dengan cepat. Ujung cakarnya keluar, dan cakarnya jatuh dengan halus, mengenai sisi pedang raksasa batu itu sebanyak mungkin. Ditemani oleh beberapa suara gesekan tajam yang asam, ujung cakar yang tajam secara paksa memperlambat kecepatan pedang batu raksasa, dan kemudian Xiao Zhan memutar pergelangan tangannya, mengubah cakarnya menjadi kepalan, dan meninju pedang batu raksasa dari pintu depan. Pedang raksasa batu merintih miring di atas batu datar abu-abu, dan tubuh pedang bergetar, membuat wajah sosok misterius itu sangat jelek. Keyakinan Xiao Yan sangat meningkat, di mana mereka akan memberi sosok misterius itu kesempatan untuk bereaksi. Ambil. Xiao Zhan melangkah maju, auranya seperti pelangi, dia sepertinya akan meluncurkan serangan sengit, tapi dia diam-diam menyerahkan semangat juangnya ke Long Yi. Long Yi mengerti, melompat dengan kecepatan kilat, pinggang dan perutnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan ekor naga besar itu terlempar ke bawah dengan sekuat tenaga, mengguncang kepingan salju yang belum meleleh, merobek ruang padat di atas batu abu-abu yang rata. Dengan suara gemuruh yang keras, sosok misterius, Nan Nang Nang, mundur beberapa langkah. Meskipun pola pada baju besinya lebih cerah, wajah sosok misterius itu menjadi pucat.
Kaisar Dou bintang 7, bagaimana dia bisa merasa begitu tercekik di tangan Kaisar Dou bintang 6? Dia sebenarnya tertipu oleh serangan tipuan Xiao Zhan, sehingga memungkinkan serangan Long Yi berhasil. Penghinaan apa ini? Kamu mencari kematian. Sosok misterius itu gemetar karena marah, dan getaran logam yang serak mengguncang kepingan salju yang jatuh perlahan di depannya. Kematian pengadilan. Konyol, mungkinkah masih ada ruang untuk relaksasi di antara kita? Suara Xiao Yan tidak mengandung jejak fluktuasi emosional. Dia tersedak oleh kata-kata Xiao Yan. Sosok misterius itu menggertakkan giginya dalam kebencian pada Xiao Yan, dan juga melihat bahwa Xiao Yan adalah kepala sekelompok orang, dan aura pembunuh di matanya menjadi semakin kuat. Kamu dihukum. Dengan mengangkat tangan kanan, pedang batu raksasa muncul kembali, terbang keluar seperti kilat. Itu berubah menjadi naga abu-abu panjang di udara dan menusuk dada Xiao Yan. Hampir di saat yang bersamaan, sosok misterius itu mengangkat tangan kirinya. Menekannya ke depan, Doki seperti anak panah, melesat seperti badai hujan lebat, mengejar Xiao Yan dari segala arah. Hampir tidak ada celah yang tersisa. Tapi itu tidak semua. Mata yang dalam dari sosok misterius itu kemudian berkedip, menembakkan 2 sinar cahaya terang, diikuti oleh 4, 6, dan ribuan. Sinar yang menyala-nyala datang lebih dulu, langsung menerangi ruang abu-abu gelap di sekitar mereka. Seluruh flat batu abu-abu tampak jatuh dari terik matahari, dan cahaya menyilaukan menembus mata semua orang. Tidak mungkin untuk membuka matanya sama sekali, dan bahkan perpanjangan kekuatan jiwa sangat ditekan. Semua orang harus menutupi mata mereka dan mundur. Xiao Yan, yang tiba-tiba lengah, juga tiba-tiba merasakan hamparan putih yang luas di depan matanya, dan pikirannya pusing, tidak dapat menangkap lintasan bayangan pedang untuk sementara waktu. Tapi Xiao Yan tidak mundur dan tidak berani mundur, karena tingkat kekuatan jiwa Xiao Yan cukup tinggi sehingga dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggantikan matanya ketika dia bereaksi. Begitu dia mundur, sosok misterius itu berbalik untuk menyerang orang lain. Dengan kekuatan ledakan Kaisar Bintang 7 Dou, rekan satu timnya takut hidup mereka dalam bahaya. Di atas 7 bintang memang menakutkan. Bahkan jika dia membayar harga cedera serius, dia harus dibunuh dengan cepat. Jantung dan tubuh bergerak, tulang dan sayap menyebar, dan angin tanpa jejak digunakan secara ekstrim. Xiao Yan berubah menjadi sosok yang sangat pucat sehingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, menghindari bayangan pedang yang jatuh di kecepatan yang tak terbayangkan, melewati semangat juang yang padat. Hujan panah mendekati sosok misterius itu. Menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan untuk mematahkan tipuanku. Menangkap fluktuasi jiwa halus di udara, sosok misterius itu bersenandung sedikit, dan sudut mulutnya meringkuk dengan ejekan dingin. Kekuatan jiwa Kaisar Dou pada tahap awal bintang hanyalah kekuatan jiwa. Tidak peduli seberapa kuatnya, dapatkah itu lebih kuat dari kekuatan jiwa pada tahap awal pikiran? Mengabaikan penguasa berat yang ditebas Xiao Yan, 2 lampu putih tipis terbang keluar dari dahinya, berubah menjadi 2 sinar tak terlihat. Bilahnya menebas. Tidak peduli seberapa cepat Doki serangan itu tidak bisa secepat serangan jiwa. Sosok misterius itu mencibir, menunggu suara ratapan Xiao Yan. Suara ratapan benar-benar terdengar, tapi itu bukan dari Xiao Yan, tapi sosok misterius. Bagaimana ini mungkin? Melihat Xiao Yan, yang matanya sangat jernih sehingga tidak ada jejak kebingungan, dan pada penguasa berat berwarna ungu merah yang jatuh di dadanya, sosok misterius itu memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Kekuatan besar itu terbang dan jatuh dengan keras, di atas batu abu-abu datar. Sosok misterius ini berbeda dengan golem, kekuatan jiwanya sangat kuat. Tapi untungnya, tanpa menggunakan keterampilan bertarung jiwa, tingkat kekuatan jiwa ini tidak dapat mempengaruhi keinginanku. Dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas pada metode tak berujung dari sosok misterius itu, tetapi langkah kakinya tidak mandek.
Qi Feng terus menyerang, mengikuti lintasan melengkung yang aneh, dan secara bertahap membesar di mata sosok misterius itu. Ada raungan seperti binatang buas di tenggorokannya. Dia mengangkat tangan kirinya, dan buru-buru menopang perisai besar berwarna darah. Hancurkan aku. Xiao Yan minum rendah dan memukul perisai raksasa berwarna darah dengan kaki yang berat. Perisai rusak. Dalam asap dan debu, penggaris berat di tangan Xiao Yan tampak sangat mematikan di bawah cahaya. Saat berikutnya, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan hawa dingin menusuk langsung ke kulit kepalanya. Di balik asap tebal, pedang batu raksasa dipegang di tangan kanan sosok misterius itu. Xiao Yan buru-buru melemparkan penguasa kuno api surgawi ke dada sosok misterius itu. Sayap tulang di sebelah kanan terbanting, tiba-tiba menghentikan serangan ke depan, berbalik untuk menghindari pedang tajam, dan sayap tulang di sebelah kiri dengan cepat terlipat. Lindungi dada Anda. Reaksi Xiao Yan jelas di luar dugaan sosok misterius itu, alisnya sedikit mengernyit, dan sosok misterius itu membuat pilihan yang sama dengan Xiao Yan. Pedang batu raksasa itu dilepaskan, dan dilewati oleh penguasa langit dan api kuno. Dengan kecepatan tinggi, jarak yang sangat dekat tiba-tiba berbalik, dia mengunci Xiao Yan lagi dan pergi. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di depannya, berubah menjadi dinding baju besi untuk menghalangi dia di belakang. Ledakan. Bang! Dua suara terdengar hampir bersamaan. Pedang batu yang tajam mengenai sayap tulang, menusuk tubuh pelindung dendam pada sayap tulang, dan membuat vibrato logam, yang tidak bisa lagi ditusuk, dan ujung pedang ramping berdengung tanpa henti. Penguasa Tianhuo Jigu menghancurkan dinding baju besi, membuat pola pada baju besi kuno sosok misterius itu sedikit redup, dan sepertinya membeku. Pertempuran ini, yang terjadi dalam kilatan petir, tampaknya berumur pendek, tetapi mengandung risiko hidup dan mati yang besar. Apakah itu penilaian yang tajam atau reaksi naluriah dari tubuh, itu dipicu secara ekstrim dalam instan. Meskipun keduanya tidak memisahkan hidup dan mati, mereka saling memandang dengan tatapan serius di mata mereka. Jangan diremehkan. Sosok misterius itu memberi Xiao Yan evaluasi yang langka di dalam hatinya. Namun, gerakan tangannya tidak lambat sama sekali. Ketika dia menekan tangan kirinya, kelima jarinya menembus api ungu untuk memegang penguasa abadi Tianhuo. Dengan tangan kanan tangan menunjuk ke atas, arah pedang batu raksasa berubah tajam, dan itu berdentang di sepanjang sayap tulang dan menusuk kepala Xiao Yan. Tidak bagus. Mendorong pedang batu raksasa sekitar 1 kaki jauhnya, dan pada saat yang sama menggantung kait emas terbalik, dan menendang pedang batu raksasa itu langsung ke langit dengan kekuatan angin dan guntur dengan kaki kanannya. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia melepaskan diri dari kendali sosok misterius itu dan menembak balik. Saat sosok misterius itu sedikit tercengang, tulang dan sayap Xiao Yan bergetar, sosoknya terpelintir, dan dia mengambil penguasa langit kuno dan menebas ke depan Qianqi, tanpa bayangan. Pukulan ini dilakukan dengan seluruh kekuatan Xiao Yan, hampir menghabiskan semua energi dendam Xiao Yan. Xiao Yan tidak berani menunda lebih lama lagi. Sekarang sosok misterius itu memiliki pemahaman yang cukup tentang mereka. Jika dia tidak bisa mengenai sosok misterius itu dengan kecepatan tercepat, sosok misterius itu kemungkinan besar akan melepaskan tipuannya dan menyerang orang lain. Begitu itu terjadi, dengan serangan yang begitu menakutkan, kekuatan sosok misterius itu, mereka takut akan ada korban. Jadi Xiao Yan hanya bisa melakukan yang terbaik. Pada saat ini, hanya ada satu obsesi di benaknya. Itu pasti berhasil. Mungkin karena obsesi ini, atau mungkin karena konsentrasinya dia kuat. Dengan dukungan semangat juang seluruh tim, Qianqi Wuying, yang tidak pernah tembus akhirnya berhasil menerobos 880. Belenggu 18 kaki, Xiao Yan mengayunkan 999 kaki. 999 kekuatan kuat membuat seluruh ruang bergetar. Sejak Xiao Yan memegang penguasa langit kuno, sosok misterius sudah terasa tidak enak.
tubuhnya mundur 1000 kaki, dan ketika dia menatap pemandangan ini, fluktuasi ki bertarungnya mulai meningkat. Mengabaikan tindakan sosok misterius itu, seluruh hati Xiao Yan terfokus untuk mengendalikan kaki dan bayangan. Didorong oleh Xiao Yan, langit memenuhi udara. Bayangan penguasa bergegas ke depan. Penguasa jatuh seperti guntur, dan api langit ungu merah melekat di atasnya. Setiap kali maju, getaran ruang akan meningkat satu demi satu titik, dan jarak antara penguasa dan bayangan juga akan semakin dekat satu sama lain, dan momentum menjadi semakin kuat, mengejutkan satu sisi dunia. Merasakan getaran dari luar angkasa, mendengarkan suara gemuruh penguasa, dan menyaksikan bayangan penguasa membanjiri dari atas angkasa seperti banjir, wajah sosok misterius itu menunjukkan ekspresi bermartabat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bab 847. Cahaya menyebar seperti air, seperti benang dan untayan, dan menyebar ke sekeliling. Saat cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang, udara menjadi lebih dingin, dan lapisan tipis es segera menutupi cahaya, yang tiba-tiba mengembun menjadi kristal es batu di antara gunung es. Api dan es terpisah. Setiap orang yang mundur merasakan perjalanan Doqi, dan tahu bahwa pertempuran telah mencapai saat yang paling kritis. Ada kekhawatiran di mata semua orang, napas mereka menjadi semakin cepat, dan mereka semua dengan cemas menantikannya. Menggabungkan, Xiao Yan meminumnya dengan ringan, dan bayangan penguasa ungu merah di udara dengan cepat berkumpul bersama. Beberapa tidak bisa bernapas, bayangan penguasa yang padat semuanya berkumpul, dan hanya penggaris besar yang terlihat di udara. Kemakmuran hilang, dan api langit telah kembali ke keadaan semula, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Meletus. Sosok misterius itu juga meludahkan sepatah kata pun di mulutnya. Dengan suara yang ringan dan berkibar ini, gunung es kristal tampaknya terkoyak dari dalam oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Kabut memenuhi udara, dan bila es yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, dan ruang yang mereka lewati terbelah menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya, aliran udara hitam tersebar di mana-mana, menyayat hati untuk dilihat. Memimpin. Itu adalah suara lembut lainnya, kata-katanya mengikuti hukum, dan semua bila es yang kacau terbang menuju Tianhuo Jiguchi. Menghadapi bila es, ada seberkas cahaya dari penguasa kuno Tianhuo. Satu percikan api dapat menyalakan api padang rumput, belum lagi api langit yang membakar. Tiba-tiba, seluruh ruang mulai terbakar, dan api dan hujan mengamuk, mengubah ruang di antara keduanya menjadi lautan api. Doqi terpancar dari lautan api, dan garis putih bersilangan, yang merupakan lintasan bila es yang berisi udara dingin yang mengerikan. Ternyata itu adalah jalan es tipis di atas lautan api yang ganas. Xiao Yi, pinjamkan aku sumber api. Xiao Yan memikirkannya dan melemparkan semua api yang dilewati Xiao Yi ke lautan api. Di ruang yang penuh es dan api, penguasa berat dengan kekuatan 999 kaki tidak tahu berapa kali bertabrakan dengan bila es yang cerah. Saat lautan api dan cahaya es berangsur-angsur mereda, pemandangan di depan mereka berangsur-angsur menjadi jelas di mata semua orang. Kekuatan penguasa berat berkurang, tetapi jumlah bila es di langit juga menurun tajam, dan hanya lusinan bila es besar yang tersisa. Merusak, merusak, hancurkan untukku. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mendesak Tianhuo Jiguchi untuk berpacu di udara untuk mengejar bila es besar. Suara pecahan bila es terdengar dari waktu ke waktu. Dengan semangat juang seluruh tim, Xiao Yan sudah sebanding dengan Dou Di dari tahap awal 7 bintang, meskipun sedikit kurang dari sosok misterius, itu lebih rendah. Namun, di bawah kekuatan api surgawi dan terobosan, bayangan 1000 kaki, sosok misterius itu akhirnya kewalahan, dan bila es besar semuanya hancur menjadi potongan-potongan kecil es yang tak terhitung jumlahnya, yang ditelan oleh api. Tentu saja, pengeboman berat di dada sosok misterius itu. Beberapa percikan mekar di baju besi kuno.
Pola pada baju besi kuno berkedip cepat, dan kekuatan tak terlihat memusnahkan api pada penguasa berat, dan nyala api langsung melemah banyak. Tapi tidak peduli seberapa kuat pertahanan baju besi kuno, itu tidak dapat sepenuhnya menahan invasi ganda api surgawi dan pembalasan dendam. Dengan raungan besar, sosok misterius itu terbang terbalik, dan aliran udara putih menyembur dari hidung dan mulutnya. Ini bukan darah. Sosok misterius apa ini? Xiao Yan, yang tidak melihat darah menyembur dengan liar, adalah tertegun sejenak, tapi itu hanya sesaat. Tidak peduli apa dirimu, aku akan membunuhmu. Ambillah. Dengan injak yang berat, penguasa berat itu menyapu cahaya terang, mengejar dan menebas ke arah sosok misterius itu sedang terbang terbalik di udara. Aku tidak bisa dikalahkan. Sosok misterius yang terbang terbalik dia mengeluarkan teriakan enggan, mengabaikan penguasa langit kuno yang ditebas Xiao Yan, mengulurkan jari tengah dan telunjuknya, jari tangan kanannya dan menekannya di dahinya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk membentuk pedang kecil ilusi dengan lebih dari setengah chi, terukir dengan mistik di atasnya rune merah tua, seolah-olah kapiler tubuh pedang sedang menggeliat. Begitu rune menyala, pedang berwarna darah ilusi menghilang dengan suara "Ci". Saat berikutnya, tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Xiao Yan, dan itu sangat aneh. Xiao Yan masih mempertahankan pengebiriannya, tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun, tetapi gelombang besar muncul di lautan kesadaran, dan pedang berwarna darah hantu yang sangat tajam dengan panik memotong lautan kesadarannya. Selama lautan kesadaran dihancurkan, Xiao Yan akan mati. Tidak baik. Ini jelas merupakan keterampilan bertarung jiwa tingkat tinggi. Xiao Yan terkejut, dan langsung mengaktifkan King Qiong Han, menggunakan semua kekuatan jiwanya untuk membentuk dua cakram gerindra di lautan pengetahuan yang jatuh dari langit, mengikat pedang berwarna darah ilusi di dalamnya. Satu roda gerindra berputar searah jarum jam, yang lain berputar berlawanan arah jarum jam, dan dua kekuatan jiwa dalam arah yang berlawanan meledak dengan kekuatan pencekikan yang kuat. Pedang ilusi berwarna darah tidak bisa bergerak sama sekali. Di bawah pencekikan cakram gerindra, ia mati hanya dengan beberapa rengekan rendah. Wow, begitu pedang ilusi berwarna darah padam, sosok misterius itu dilahap. Udara putih mengalir keluar dari mulut dan hidung di antara sosok yang terhuyung-huyung itu, dan penglihatan menjadi kabur, dan tubuh yang sudah ilusi itu hampir transparan. Apakah mungkin? Bahkan jika jiwanya kekuatannya tidak kurang dari milikku, dan tidak mungkin untuk menghancurkan pedang darah hantuku. Warna yang luar biasa muncul di wajah sosok misterius itu. Pedang berwarna darah ilusi ini adalah jiwanya yang kuat, keterampilan bertarung, yang disebut pedang darah void. Ketika pedang ini dikorbankan, ia dapat melarikan diri ke tempat manapun dalam radius 1000 meter dengan kekuatan langit dan bumi. Gerakan pamungkas. Sayangnya, dia bertemu Xiao Yan. Tidak hanya Xiao Yan memiliki tingkat jiwa yang lebih tinggi darinya, tetapi keterampilan bertarung jiwanya, King Qiong Han, juga jauh lebih tinggi daripada pedang darah void-nya. Jika dia tidak membunuh saat ini, kapan kita akan menunggu? Bang! Sebuah ki pertempuran perkasa dan tirani mengikuti lintasan tak terlihat dan menembus baju besi sosok misterius itu, dan 999 kekuatan dengan cepat bergerak di dalam tubuh sosok misterius itu. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebabkan sosok misterius itu bergetar hebat. Sosok misterius itu menyadari bahwa dia akan mati, semua keengganannya berubah menjadi keputusan, dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Xiao Yan menyadari bahayanya, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan dia mati-matian menuangkan energi dendam ke dalam tubuh sosok misterius itu, mempercepat ledakan kekuatan 999 bayangan kaki. Bang bang bang. Kekuatan, bayangan 1000 kaki, meledak di tubuh sosok misterius itu, dan vitalitas sosok misterius itu langsung padam. Tubuhnya yang tidak terkonsolidasi perlahan-lahan mereda dan menyebar, dan aliran udara putih melesat keluar seperti panah,
memenuhi seluruh ruang. Xiao Yan memegang penguasa abadi api surgawi, terengah-engah, wajahnya berlama-lama ketakutan. Bagus, akhirnya terbunuh. Semua orang bergegas. King Muer meraih tangannya dengan erat. Memegang lengan Xiao Yan, dia bertanya dengan cemas, "Pembohong kecil, kau baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya, masih sedikit ketakutan. "Sial, aku awalnya berpikir bahwa kita bisa membunuh Sue Qilin, yang sebanding dengan tahap tengah 7 bintang. Bintang 7 tahap awal ini tidak akan menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi kita. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya, semua." Nan Erming berseru. Dengan ketakutan yang tersisa, dia berkata, "Perbedaan antara 7 bintang yang dicapai dengan keterampilan bertarung dan 7 bintang yang sebenarnya sangat jelas. Jika bukan karena kekuatan jiwa Xiao Shao, kita akan memilikinya, untuk melepas beberapa lapis kulit jika kita tidak mati." Bab 848. Jarang, semua orang tidak berbicara sepatah kata pun atau ejekan, dan semua mengangguk dalam diam. Meskipun semua orang tidak bisa melihat bahaya dari konfrontasi Xiao Yan dengan Void Blood Sword, tapi dari ekspresi kejanggalan sosok misterius itu, bisa dilihat bahwa kekuatan gerakan sosok misterius itu jelas tidak berada di bawah jurus sebelumnya. Itu hanya trik membiarkan cahaya bersinar, tapi tidak ada yang memikirkan cara untuk memecahkannya, yang menunjukkan betapa sulitnya bagi Xiao Yan untuk menang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, suaranya sedikit serak, "Meskipun saya belum pernah bertarung melawan Dodi bintang 7 lainnya, saya tidak berpikir setiap Dodi yang telah mencapai 7 bintang begitu kuat. Jika tidak, jarak antara 6 bintang dan 7 bintang juga akan terlalu besar. Oleh karena itu, saya menilai bahwa dia harus menjadi pemimpin di tahap awal 7 bintang, dan mungkin dia sangat dekat dengan tahap tengah 7 bintang. Ziying mengangguk setuju, dan berkata, "Saya pikir analisis Cao Cao masuk akal. Faktanya, pertahanan orang ini sendiri tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki baju besi misterius untuk melindungi tubuhnya." Xiao Yan mengangguk setuju, dan kekuatan jiwa dan keterampilan bertarung jiwanya benar-benar bagus, dan dia memang bisa menyapu peringkat yang sama dari Kaisar Dou. "Tidak masalah, kita tetap menang." Xiao Zhan melambaikan tangannya dan melihat dengan penuh semangat ke arah sosok misterius itu. "Aku sangat penasaran sekarang, apa asal-usul orang ini, aku belum pernah mendengar makhluk seperti itu. Berdarah. Haha, aku juga ingin tahu. Lihatlah dan mungkin Anda akan tahu." Xiao Yan tertawa keras, dan ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya, dan angin sepoi-sepoi bertiup, menyapu udara putih di sekitar sosok misterius itu. Mata semua orang membeku di saat berikutnya, dan ekspresi di wajah mereka sangat kaya. Ada keterkejutan, tapi lebih dari itu ekstasi. Hanya 2 hal yang tertinggal. Hal yang sama adalah baju besi kuno di tubuhnya. Itu tergantung di udara, dan ada lingkaran cahaya samar yang berputar di sekitarnya. Itu penuh energi dan memberi orang rasa ketenangan yang tak ada habisnya. Ini adalah hal yang luar biasa pada pandangan pertama. Terutama ketika semua orang telah melihat kekuatan pertahanannya dalam perang, mereka semua sangat gembira. Tapi apa yang benar-benar membuat semua orang gembira adalah sesuatu yang lain. Dengan cara ini di depan timur dan barat, baju besi kuno sedih. Hal seperti itu adalah ilusi tetapi dipenuhi dengan fluktuasi yang kuat. Itu hantu. Ternyata itu hantu. Tenggorokan Xiao Yan meluncur ke atas dan ke bawah, dan suara menelan air liur sangat jelas di ruang sunyi. Tidak heran sosok misterius itu terluka tetapi tidak berdarah. Kekuatan jiwa dan keterampilan bertarung jiwa luar biasa kuat, ternyata adalah hantu dengan kesadaran diri. Ini adalah keuntungan besar, itu benar-benar layak perjalanan. Hahaha. Xiao Zhan dan yang lainnya semua tertawa nakal. Badai pulih dari keterkejutan. Tidak sabar untuk mendesak Xiao Yan, cepat. Cepat, kesadaran hantu telah terhapus.
Xiao Zhao dengan cepat menelannya. Mari kita lihat berapa peringkatnya. Mata semua orang juga sangat panas, dan mereka jelas cemas. Pastikan nilainya tidak rendah, jika tidak maka tidak akan terlalu sulit. Mata Xiao Yan penuh dengan bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip. Dia menyeka jejak air liur yang mengalir keluar secara tidak sengaja, dan melambaikan lengan bajunya, menggulingkan hantu linglung di depannya. Xiao Yan duduk bersila dan melahap hantu itu. Semua orang diam-diam membentuk lingkaran. Sambil melindungi Xiao Yan, dia mengatur nafasnya dari kelelahan setelah perang. Googling. Qiu, yang bangun, menggosok matanya yang cemberut dengan cakar kecilnya yang gemuk, dan kemudian, desir, bergegas ke perisai flat batu abu-abu, dan berlari ke pelukan King Muer secepat kilat. Pria tak berperasaan ini, tidak apa-apa melihat kita dalam pertempuran berdarah dan tidak membantu, dan dia masih bisa tidur nyenyak. Xiao Zhan memandang Qiu, memutar matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk menggumamkan beberapa kata. Mendengar ini, Qiu, yang sedang berusaha mencari posisi tidur terbaik di pelukan King Muer, tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata merah muda pucatnya melebar, dia menunjuk Xiao Zhan dengan cakar kecilnya, dan mulut kecilnya terbuka, serangkaian gerutuan. Lelaki kecil ini masih menganggapnya tidak berperasaan, tetapi malah menyalahkanku. Xiao Zhan sangat tertekan, menyebabkan semua orang tertawa. Sebenarnya, dengan kekuatan bola, menonton adalah pilihan terbaik, tetapi masuk akan menyeret kami ke bawah. King Muer masih dengan sayang membelai rambut lembut Qiu, membela, karena itu tidak bisa membantu, lebih baik tidur dengan tergesa-gesa, tingkat pertumbuhan Qiu cepat dalam tidur. Semua orang mengangguk setuju, tetapi Qiu sedang terburu-buru, mengangkat cakar kecilnya yang lebih gemuk dari sebelumnya dan terus memberi isyarat. King Muer menatap Qiu, alisnya berkerut semakin erat. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Maksudmu flat batu abu-abu ini adalah ujian? Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk menerobos, dan orang lain tidak bisa campur tangan. Juga, Anda sebenarnya dapat membantu, tetapi Anda tidak dapat melanggar aturan, dan Anda khawatir Anda tidak akan bisa menolak. Jadi Anda menutup indera Anda dan memaksa diri Anda untuk tidur. Apa yang terjadi? Mendengarkan tebakan King Muer dan melihat bola yang mengembang, semua orang terkejut. Meskipun aku benar-benar percaya pada pemahaman diam-diam antara kamu dan Qiu, kali ini aku benar-benar tidak percaya. Telingaku sendiri. Ziying menjulurkan dua jarinya untuk mengambil Qiu, dan melihatnya dengan cermat. Dapatkah si kecil ini membantu? Xiao Zhan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya jika aku membunuhnya. Nan Erming dan Feng Feng juga terus menggelengkan kepala, merasa bahwa kulit sapi Qiu sudah berlebihan. Ditertawakan oleh semua orang, Qiu yang pintar sangat marah sehingga dia segera melepaskan diri dari jemari Ziying dan berdiri dengan marah di udara dengan cakar di pinggulnya, menatap semua orang. Nafas kuno yang sangat lemah memancar keluar. Meskipun nafas kuno ini halus, itu mengandung semacam getaran darah yang berdebar kencang. Memang luar biasa, tetapi itu berasal dari seorang pria kecil yang tidak mencapai 3 bintang setelahnya. Semua, napasnya sangat lemah. Semua orang mulai tertawa setelah beberapa saat terpana. Kali ini bolanya hilang. Memandang King Muer dengan mata berair besar seolah meminta bantuan. Saya percaya di bola saya. King Muer melihat Qiu dalam-dalam. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Qiu itu benar. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat, dan sepertinya hari ini tidak akan lama. Waktu berlalu bermain dengan Qiu. Cepat, itu adalah malam lain dalam sekejap mata, saat hantu misterius ditelan, perisai di flat batu abu-abu berangsur-angsur memudar. Tanpa perisai, bermandikan senja merah, hangat, sangat nyaman. Xiao Yan akhirnya terbangun dari menelan hantu, dan wajahnya penuh kegembiraan. Berapa peringkatnya? Semua orang tidak sabar untuk bertanya. Saya tidak berharap itu menjadi peringkat ke-11. Xiao Yan berdiri dengan gembira dan memperkenalkan kepada orang banyak.
hantu ini disebut Twilight Yinling. Itu adalah hantu yang sangat misterius, tidak ada yang tahu bagaimana itu muncul, dikatakan telah berjalan keluar dari kuburan kuno, itu sama menakutkannya dengan seorang pembunuh di senja hari. Bab 849. Setelah semua orang mengungkapkan berkah mereka kepada Xiao Yan, Xiao Zhan menghela nafas, aneh dan menakutkan, ini benar-benar penggambaran hantu misterius ini. Untungnya, Xiao Zhan yang bisa menyerah. Seolah-olah mengingat sesuatu, Xiao Zhan mengubah percakapan dan bertanya pada Xiao Yan, ngomong-ngomong, aku melihat bahwa keterampilan bertarung kaki berat terakhir Xiao Zhan tampaknya telah membuat terobosan. Ketika saya menyebutkan ini, mata Xiao Yan juga menyala, ya, saya tidak pernah membayangkan bahwa keterampilan bertarung yang biasanya saya latih dengan keras dan sia-sia akan menerobos dalam pertempuran ini, dan kekuatan tempur saya akan banyak meningkat di masa depan. Namun, sembuh dari kegembiraan, Xiao Yan tampak sedikit gelisah, saya tidak tahu mengapa, saya selalu memiliki kegelisahan yang tersisa di hati saya tentang terobosan ribuan kaki tanpa bayangan ini, dan saya selalu merasa cocok dengan diri saya sendiri, kurang sesuatu. Ini murni perasaan di hati saya, mungkin saya harus mencoba lagi. Xiao Yan tidak bisa mengatakan mengapa, dan memutuskan untuk berlatih lagi. Kerumunan menyebar dalam pemahaman yang sangat diam-diam, meninggalkan ruang untuk Xiao Yan. Memegang penguasa kuno api surgawi tinggi dengan kedua tangan, adegan dari pertempuran sebelumnya muncul di benaknya lagi, Xiao Yan melambai penguasa abadi api surgawi berkobar terang, dan bayangan padat penguasa muncul di lantai batu abu-abu. Itu berhasil. Semua orang bersorak. Tapi saat berikutnya, ekspresi membeku di wajah mereka, dan bayangannya hanya 888. Mungkinkah seperti yang dikatakan Xiao Yan, ada apa? Aduh. Xiao Yan tidak melanjutkan, wajah dengan sentuhan kehilangan, saya tahu apa alasannya. Alasan apa? Semua orang bertanya dengan cemas. Ini terkait dengan kekuatan tempur secara keseluruhan, bagaimana kita tidak terburu-buru. Saya yakin saya telah sepenuhnya memahami cara mengayunkan 999 kaki. Xiao Yan menggaruk kepalanya sejenak dan berkata dengan senyum masam, namun, ketika saya mencapai 888 kaki, dendam saya tidak dapat mendukung kelanjutan Qi Ying. Dengan kata lain, untuk menampilkan 999 kaki, level saya harus dinaikkan, atau saya harus menggunakan semangat juang Anda. Kerumunan mengeluarkan suara penyesalan. Ini masih ucapan selamat. Nan Erming menepuk bahu Xiao Yan dan menghiburnya, bagaimanapun, dia telah sadar. Setelah levelnya dinaikkan, dia dapat dengan mudah melakukannya. Selain itu, kami memiliki keterampilan bertarung tim untuk membantu kami, Xiao Zhao, langkah Anda masih merupakan kartu truf besar bagi kami. Kata-kata Nan Erming menghilangkan penyesalan di hati semua orang, dan suasana hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. King Muer tiba-tiba bertanya, hei, pembohong kecil, kamu menelan hantu peringkat ke-11, bukankah levelmu meningkat? Apakah Xiao Yan bereaksi, dan dia dengan cepat menjalankan doki-nya lagi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tidak ada perbaikan, hanya perasaan samar menerobos. Lalu dia menghela nafas, ketika Anda mencapai level bintang 6, sangat sulit untuk meningkatkan setiap level. Tidak heran bintang 7 jauh lebih kuat daripada bintang 6. Lalu bisakah kamu meningkatkan setelah menyerapnya? King Muer bertanya. Xiao Yan mengangguk, itu sudah pasti. Energi yang diserap jauh lebih banyak daripada energi yang ditelan, dan jika kamu menyerapnya, kamu tidak dapat meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi level, itu peringkat ke-11 dengan sia-sia. Kalau begitu kamu cepat menyerapnya. Ya, cepatlah menyerap, kamu memiliki kekuatan bintang 6 tengah, kita akan lebih kuat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ragu, butuh banyak waktu untuk menyerap hantu seperti itu, dan itu mungkin tidak bisa kapan saja di sini.
Aman, mari kita tunggu sampai dikonfirmasi bahwa itu benar-benar aman sebelum menyerapnya. Semua orang merasa bahwa kata-kata Xiao Yan masuk akal, jadi mereka berhenti membujuk mereka. Feng Feng, yang belum berbicara, bertanya, Xiao Shao, masih ada baju besi yang ditinggalkan oleh hantu itu, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Ketika Xiao Yan melahap hantu, semua orang tidak memindahkan baju besi, dan sekarang masalahnya, dan badai bertanya. Lihat aku, punya hantu, dan lupa tentang baju besi ini dalam ekstasi. Xiao Yan tersenyum malu, matanya tertuju pada baju besi sederhana. Tetapi ketika saya senang, alis saya juga berkerut, dan hati saya sangat terjerat, kepada siapa saya harus memberikannya. Melihat keterikatan Xiao Yan, Nan Erming tersenyum dan berkata, Xiao Shao, jangan pikirkan itu, saya pikir Anda sangat cocok. Saya tidak butuh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya setuju dengan semua orang, pertahanan tubuh saya cukup kuat, dan saya memiliki keterampilan bertarung jiwa tingkat tinggi dan keterampilan bertarung tubuh tingkat dunia. Anda membutuhkannya lebih dari saya. Mendengarkan desakan Xiao Yan, semua orang terdiam. Siapa yang harus memberikan baju besi yang bagus? Saya pikir itu yang paling cocok untuk Muer. Ungu bayangan menyarankan. Pertahanan King Muer benar-benar tidak bagus, dan sekarang dia adalah calon nyonya rumah Xiao, dan semua orang setuju. Pecut saya adalah senjata panjang, dan saya pikir baju besi lebih cocok untuk petarung jarak dekat. King Muer menggelengkan kepalanya. Muer benar. Xiao Yan mengangguk, matanya menyapu kerumunan Xiao Zhan, dia ragu-ragu. Saya memiliki armor Dewa Petir. Kata-kata Long Yi singkat dan to the point. Saya telah berlatih keterampilan bertarung perlindungan tubuh kelas dunia, dan saya sudah memiliki baju besi emas untuk melindungi tubuh saya. Xiao Zhan juga rendah hati, dan dengan Long Yi, saya tidak memiliki banyak tekanan. Pistol itu juga senjata panjang, dan saya selalu menjadi support attack, itu terlalu boros buat saya, kata Nan Erming. Kalau begitu jangan pikirkan aku. Badai tersenyum. Ada alasan bagus untuk masing-masing dari mereka, dan Xiao Yan tergerak dan kesal. Menggosok wajahnya dengan sedih, setelah hening sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk meraung, sungguh hebat kalian semua membiarkan hal-hal datang dan pergi seperti ini. Berhentilah berbicara omong kosong dan terapkan dengan cepat. Semua orang tidak berbicara. Saya pikir ini paling cocok untuk Xiao Zhan atau Ziying. King Muer memecah kesunyian, dia menggerakkan langkah teratainya dengan ringan untuk memegang lengan Xiao Yan, dan berkata dengan cara yang masuk akal, Xiao Zhan dan Long Yi memikul tanggung jawab pertahanan yang berat, sementara Ziying pandai dalam pembunuhan jarak dekat. Salah satu dari kami wajah adalah yang kedua setelah kekuatan tempur terkuat Anda, dan jika Anda dapat memiliki baju besi untuk melindungi tubuh Anda akan memiliki jaminan keamanan ekstra. Pada saat ini, King Muer benar-benar menunjukkan penilaian dan sikapnya sebagai adik dari Kaisar Iblis. Melihat King Muer dengan terkejut, Xiao Yan merasakan kegembiraan yang tak terduga, dan akhirnya membuat keputusan untuk menjadi bagian dari armor ini. Bab 850. Melihat semua orang mendorong baju besi yang ditinggalkan oleh hantu, sepertinya semua orang punya alasan bagus. King Muer berpikir itu yang paling cocok untuk Xiao Zhan atau Ziying. Xiao Yan menatap Ziying dengan tenang, dengan senyum di wajahnya, dia memutuskan, armor ini memang yang paling cocok untuk Ziying. Ah! Ziying melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, saya berlatih cara pembunuhan, sulit bagi musuh untuk menangkap saya, Xiao Shao tidak perlu khawatir tentang saya, lebih tepat untuk meningkatkan pertahanan Xiao Zhan. Ziying dalam harapan Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, aku tidak perlu sopan, semua harta harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkannya. Anda pandai membunuh, tetapi satu pembunuhan itu aneh, tetapi juga sangat berbahaya. Sekali Anda membuat kesalahan, Anda akan berada dalam bahaya kapan saja.
Dibandingkan dengan keselamatan Anda, peningkatan pertahanan Xiao Zhan adalah yang berikutnya. Kata-kata Xiao Yan masuk akal dan tak terbantahkan, dan semua orang mengangguk. Melihat Ziying membuka mulutnya untuk berbicara lagi, Xiao Yan melambaikan tangannya dan menunjuk ke baju besi yang tergantung di udara. Itu dia. Ziying, sempurnakan, biarkan saja. Aku penasaran, armor macam apa ini? Kelihatannya seperti armor batu tapi memiliki pertahanan yang bagus. Melihat keputusan Xiao Yan tidak bisa lagi diubah, Ziying harus menganggukkan kepalanya untuk menenangkan perasaan yang rumit itu di dalam hatinya. Setelah emosinya, dia menggulung ki pendendamnya, menggulung armor kuno di depannya, dan mulai menyempurnakan armor dengan doki. Tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki baju besi itu, hanya sebatang dupa. Ziying membuka matanya yang tertutup dengan ekspresi terkejut. Saya tidak menyangka bahwa nama baju besi ini adalah... Ziying berhenti, armor batu. Hah? Semua orang juga terkejut, sederhana sekali. Melihat Ziying mengangguk, semua orang mengutuk, dan saya tidak tahu pria tidak berpendidikan mana yang membuat baju besi yang cocok dengan Kaisar Bintang 7 Dou. Itu datang dengan nama acak seperti itu. Batuk. Xiao Yan berkata setelah batuk ringan, nama saja, kepraktisan adalah hal yang paling penting. Bayangan ungu, Anda memperkenalkan baju besi batu ini kepada semua orang. Wajah Ziying segera terlihat senang, meskipun baju besi ini disebut baju besi batu, tidak seperti apa-apa bila dikenakan pada tubuh. Ini sangat ringan dan tidak akan mempengaruhi metode gerakan sedikit pun. Pola pada armor batu adalah rune misterius yang tertulis di zaman kuno, itu akan menyala ketika menghadapi serangan, mengeluarkan banyak kekuatan. Itu juga dapat mengimbangi kerusakan, dan kekuatan serangan di bawah level bintang 6 menengah dapat dihilangkan lebih dari setengahnya dan kemudian sepenuhnya diimbangi. Sangat kuat. Semua orang sedikit gelisah. Saya memberi Anda hal yang benar. Baju besi ini terlalu cocok untuk Anda. Xiao Yan sangat senang, dan kemudian bertanya pada Ziying. Dengan serius. Armor yang sangat kuat. Tidak ada kelemahan, atau cacat. Xiao Shao berhati-hati seperti rambut. Bayangan ungu menghela nafas pelan, setiap kali rune misterius mengimbangi kerusakan, itu akan sedikit meredup. Ketika kerusakan offset melebihi batas atas yang dapat diimbangi, rune akan kehilangan kemampuan untuk mengimbangi kerusakan, hanya menyisakan batu armor itu sendiri pertahanan, dan pertahanan dari armor batu itu sendiri hanya bisa dianggap sebagai jenderal. Melihat semua orang sedikit kecewa, Ziying tersenyum. Jalan, tidak apa-apa. Rune misterius dapat menyerap energi langit dan bumi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selama ia beristirahat untuk jangka waktu tertentu, ia akan memiliki kemampuan untuk mengimbangi kerusakan. Kekecewaan semua orang sudah berakhir sekarang. Hampir sama. Setelah menghabiskan banyak waktu di sini, Xiao Yan melihat ke langit dan berkata, berada di reruntuhan kuno, saya selalu sedikit gelisah, mari kita cari jalan keluar dari sini secepat mungkin. Nan Erming berkata tak berdaya, ketika Anda melahap hantu, kami telah bertanya di mana-mana, kecuali pusaran yang mencapai langit ini, tidak ada cara untuk pergi ke sini. Xiao Yan terkejut dan menatap pusaran yang mencapai langit, mungkinkah, sepertinya jalan buntu, tetapi juga jalan keluar. Kami juga berpikir begitu. Storm berbicara, dengan nada khawatir. Ngomong-ngomong, Qiu si kecil ini sepertinya sangat akrab dengan tempat ini, mungkin dia bisa memberi kita petunjuk. Ziying melihat ke arahnya. Tongtian Vortex yang perkasa, memikirkan kinerja Qiu sebelumnya, meskipun tampaknya tidak dapat diandalkan, mengapa tidak mencobanya? Lebih baik daripada bergegas ke pusaran berbahaya ini. Oh, apa yang terjadi? Setelah mendengarkan deskripsi semua orang tentang tindakan Bol setelah memasuki perisai, Xiao Yan merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus bola lebih jauh lagi. Saat ini, Qiu sedang meringkuk di pelukan King Muer,
hanya menunjukkan separuh kepalanya dan mengedipkan mata pada Xiao Yan dengan mata besar yang lucu, tapi dia tidak memperhatikan Xiao Yan. Orang ini, sepertinya hanya Muer yang bisa berteriak. Semua orang terdiam, jadi mereka mengalihkan pandangan ke King Muer untuk meminta bantuan. King Muer cukup bangga dan memanggil Qiu Qiu dengan lembut, "Qiu Qiu. Gulu-gulu." Beberapa bergumam dengan enggan, dan Qiu Qiu melompat turun dari lengan King Muer, menatap pusaran langit, dan dia mengerutkan kening seperti laki-laki. Penampilan Qiu Qiu membuat hati semua orang mencicit, mungkinkah pusaran ini bukan jalan keluarnya? Mata merah muda pucat Qiu Qiu berkedip beberapa kali, lalu berbalik dan menunjuk ke arah King Muer. Mata King Muer menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dan dia menerjemahkan. Qiu Qiu berkata, "Pusaran ini memang satu-satunya jalan keluar, tetapi ini bukan waktunya untuk masuk, jadi bersabarlah." "Oh, pusaran ini benar-benar jalan keluar." Semua orang langsung senang, tetapi segera menjadi bingung lagi. Ziying bertanya kepada Xiao Qiu Qiu dengan marah, "Anak kecil, bukankah kamu mengatakan kamu tidak bisa membantu? Mengapa sekejap mata?" Saat ditanyai, Qiu Qiu tidak senang, menyenandungkan penghinaan besar dari hidungnya, dan kemudian mengulurkan kaki kecilnya dan memberi isyarat beberapa kali. "Maksud kamu apa?" tanya Xiao Zhan. King Muer menutup mulutnya dan tersenyum dan menjelaskan, arti dari Qiu Qiu adalah bahwa meskipun pusaran yang menembus langit ini ganas, itu bukan ujian besar, itu hanya sebuah bagian ke kedalaman reruntuhan. Selain itu, bahkan jika itu tidak pecah, kita dapat mengetahui secara kasar hukum rotasi pusaran dengan mengamati pusaran dengan cermat. Selama kita masuk saat kekuatan pusaran paling lemah, kita dapat melewatinya dengan aman. Jika demikian, ia memberitahu kita tidak ada. King Muer baru saja selesai berbicara, Qiu Qiu memberi isyarat pada Xiao Zhan beberapa kali, dan kemudian menyeringai lebar dan kemudian menyelinap ke belakang King Muer dengan sepasang mata. Dia diam-diam menatap Xiao Zhan. "Apa artinya ini?" Xiao Zhan bertanya pada King Muer dengan bingung. Ini. King Muer menahan tawanya dan menggelengkan kepalanya dengan ragu, tidak bermaksud apa-apa, aku hanya melakukan beberapa gerakan aneh." "Mustahil." Xiao Zhan maju selangkah dan menatap Qiu Qiu yang mengintip ke arahnya. Dia selalu merasa bahwa tindakan Qiu Qiu barusan tidak baik. Ini benar-benar tidak apa-apa. King Muer akhirnya tidak tahan lagi, tersenyum seperti bunga, tetapi masih bungkam. "Xiao Shao." Tidak ada cara bagi King Muer Xiao Zhan, jadi dia harus meminta bantuan Xiao Yan. Dari ekspresi King Muer, Xiao Yan sudah menduga bahwa gerakan Qiu Qiu pasti dimaksudkan untuk menyerang Xiao Zhan, jadi dia menasihati Xiao Zhan, "Saya pikir, karena Muer tidak ingin mengatakannya, jangan tanya. Jangan seperti ini, oke?" Xiao Zhan berkata dengan wajah pahit, "Kalian semua tahu bahwa saya sangat penasaran. Jika saya tidak memiliki jawaban, hati saya akan seperti menggaruk hati saya, dan itu akan sangat tidak nyaman."